Kali ini aku mau ajak kamu naik ke langit malam, duduk di kursi pesawat yang dinginnya nggak biasa guys. Karena dalam penerbangan itu, hitungan penumpang tiba-tiba kelebihan satu orang. Satu orang yang nggak pernah ada di list penumpang, tapi tetap dihitung. Awak kabin panik. Pilot nggak bisa terbang kalau jumlahnya nggak cocok. Dan ketika akhirnya mereka menemukan siapa yang kelebihan itu, semuanya terlambat. Karena ternyata penumpang ke-43 itu sudah meninggal. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Revty Betrisva. Hari ini aku akan ceritain pengalaman dari seorang yang pernah naik ke pesawat dan pengalamannya ini bikin dia merinding setiap kali naik pesawat gitu ya. Pengalaman ini dikirim oleh seorang guest Kerok kita bernama Rindu dan siap-siap ya, kita akan merinding bareng-bareng. So, udah siap ya? Let's go! Malam itu harusnya perjalanan biasa. Aku naik pesawat terakhir menuju Jakarta karena urusan kerjaan yang gak bisa ditunda. Bandara sepi, cuma sisa penumpang yang wajahnya capek dan ingin cepat sampai. Aku duduk di kursi dekat jendela seperti biasa, biar bisa lihat lampu kota dari atas. Aku pikir penerbangan malam tuh paling tenang ya, tapi ternyata malam itu tenang bukan berarti aman. Semuanya mulai dari hitungan kecil. Awak kabin menghitung penumpang sebelum berangkat, seperti prosedur biasa. Tapi kali ini nada suaranya beda. Mereka berhenti di angka 43, padahal manifest bilang cuma 40. Kamu tahu kan, pesawat nggak akan diizinkan untuk lepas landas kalau jumlahnya nggak cocok. Aku duduk diam, menunggu mereka menyelesaikan, tapi dalam diam aku baru sadar. Ada kursi yang gak pernah kosong sejak awal boarding, padahal orangnya gak pernah bergerak. Aku mendapatkan tiket murah menuju kota tujuan, jadwalnya malam, bukan maskapai besar, tapi cukup terpercaya. Dari awal aku pikir penerbangan ini akan tenang ya, cuma 2 jam aja, penumpangnya sedikit, suasananya juga damai gitu. Tapi rupanya malam itu jadi malam terpanjang yang pernah aku alami. Ruang tunggu bandara sepi, suara pengumuman keberangkatan bergema pelan, berpadu dengan langkah sepatu orang-orang yang melintas di atas lantai marmer. Aku duduk di dekat gate, menatap lampu landasan yang berkedip di kejauhan. Aroma bahan bakar tercium dari balik kaca besar, menelusup dingin ke kulit kita ya, seolah memberikan pertanda. Ketika panggilan boarding, penumpang mulai bangkit, aku ikut antri. Di depanku ada keluarga kecil, di belakang seorang pria berjaket hitam dengan wajah sayu. Begitu melangkah ke pesawat, ada udara yang terasa berubah guys. Hangat tapi pengap, seperti ada sesuatu yang menahan nafas di ujung lorong. Langkahku terhenti di pintu pesawat. Seorang awak kabin berdiri menyambut dengan senyum datar. "Selamat malam," katanya. Senyum itu tampak sopan, tapi matanya kosong. Aku mengangguk, melangkah masuk lorong kabin, disinari lampu kekuningan, bayangan menari di dinding seolah bergerak sendiri. Aku mencari kursiku di deretan tengah dekat jendela. Beberapa penumpang sudah duduk rapi. Ada yang menatap layar ponsel, ada yang memejamkan mata pura-pura tidur. Tapi di tengah lorong, pandanganku tertumbuk pada sosok pria berjas hitam. Ia duduk tegak, tangannya terlipat di pangkuan, wajahnya pucat dan tak berwarna. Matanya menatap lurus ke depan tanpa ekspresi, tanpa kedipan. Entah kenapa aku merasa harus memperhatikannya lebih lama. Namun saat aku menaruh tas ke kabin dan menatap lagi, kursinya kosong guys. Kosong total. Aku menatap sekitar, tak ada siapapun yang baru lewat. Mungkin dia pindah tempat, pikirku. Tapi kemana? Lorongnya sempit, tak mungkin aku gak ngelihatnya. Aku menelan ludah, mencoba menertawakan ketegangan yang mulai muncul. Tak lama kemudian, 2 awak kabin berjalan perlahan menyusuri lorong, menghitung jumlah penumpang. 1, 2, 3, suara mereka terdengar lembut, tapi ada gema aneh di ruang sempit itu. Ketika angka terakhir disebut, salah satu dari mereka berhenti. Jumlah 43 katanya. Aku mengerutkan dahi. Manifest yang diumumkan di gate tadi hanya 40 penumpang. Aku melihat awak kabin
menatapnya cepat lalu mengangguk pelan. Semua penumpang sudah di tempat, katanya datar. Ia menuliskan sesuatu di papan kecil, namun matanya sesaat melirik ke kursi kosong di tengah barisan tempat pria berjas hitam tadi duduk. Aku menelan ludah, barangkali ada penumpang tambahan mendadak. Tapi entah kenapa udara tuh terasa makin berat. AC mendesis halus, lampu kabin sempat meredup beberapa detik lalu menyala lagi. Beberapa orang mengangkat kepala tapi kembali dingin. Aku menatap ke kursi tadi dan jantungku seketika berhenti normal. Kursi itu kini terisi. Seorang perempuan muda duduk di sana. Wajahnya tirus, kelihatan sangat pucat, matanya kosong tanpa cahaya, rambutnya hitam terurai menutupi sebagian wajah. Ia tak membawa apa-apa, tak bergerak, bahkan tak berkedip saat lampu kabin menyala dengan terang. Aku menatapnya lama, memastikan aku tak berhalusinasi. Tapi begitu aku berpaling sebentar ke jendela, lalu menoleh kembali, dia masih di sana. Posisi tubuhnya sama persis. Boarding komplit, suara dari pengeras terdengar. Pintu kabin ditutup rapat. Pilot berbicara dengan nada tenang. Selamat malam para penumpang, kami akan segera lepas landas. Mohon kenakan sabuk pengaman. Semua terdengar normal sampai ia menambahkan kalimat yang membuatku menegak punggungku. Kami akan memastikan jumlah penumpang sesuai sebelum keberangkatan. Ada jeda, suara statis terdengar, jantungku berdebar cepat. Mengapa ia menekankan soal jumlah? Dua awak kabin kembali berjalan, 39, 40, 41, suaranya makin pelan, 42, 43. Hening. Salah satu menatap catatannya lalu ke sekeliling kabin, wajahnya memucat. Mohon tunggu sebentar, katanya pelan. Pesawat tak juga bergerak, hanya dengung mesin dan batuk kecil dari barisan belakang. Aku menggenggam sandaran kursi, darah seperti berhenti mengalir. 43, bagaimana bisa bertambah dari jumlah awal? Aku melirik ke jendela. Pantulan di kaca memperlihatkan siluet perempuan di kursi depan menoleh perlahan. Tatapannya menembus pantulan, tepat ke arahku. Aku tersentak, menunduk, pura-pura sibuk dengan sabuk pengaman, tapi bulu kuduk berdiri semua. Beberapa detik kemudian pilot keluar, berbicara singkat dengan awak kabin. Suaranya terdengar lewat speaker. Jumlah tidak cocok, kita hitung lagi. Semua terdiam, lalu samar-samar dari barisan belakang terdengar bisikan pria tua. Lagi-lagi ya. Kata-kata itu membuat tengkuku dingin. Apa maksudnya lagi-lagi? Dan malam itu aku sadar, kami belum benar-benar siap untuk lepas landas. Kami sedang menunggu hitungan yang tepat, hitungan yang akan menentukan siapa sebenarnya yang ikut terbang malam ini. Setelah hitungan itu, suasana pesawat berubah hening. Bukan hening yang biasa, tapi seperti udara yang tiba-tiba disedot keluar menyisakan tekanan aneh di telinga. Lampu kabin meredup pelan, berpendar kuning pucat, lalu menyala kembali seolah ada tangan yang terus bermain-main dengan saklarnya. Radio penerbangan sempat menyalakan suara statis, terdengar sebentar lalu mati begitu saja. Aku menarik napas panjang, tapi nafas itu tak sempat keluar sempurna. Pria berpakaian rapi tadi kini duduk di tempat lain. Padahal barusan aku yakin kursinya kosong. Ia menatap lurus, wajahnya tetap sama datarnya, tak berkedip, tak bergerak. Ia seperti potongan bayangan yang disisipkan ke dalam dunia yang nyata. Awak kabin terdengar menahan napas. Mereka memasang sabuk pengaman di kursi jamsit dekat dapur pesawat, namun tatapan mereka tak lepas dari lorong. Salah satunya seorang perempuan muda dengan seragam biru gelap mengerutkan dahi. Di belakangnya sepasang suami istri di barisan tengah mulai memperdebatkan kursi mereka. Kursi ini 17A kan, tapi boarding passnya tulisannya 19B, protes sang suami. Pak, bisa saya cek ulang? Sahut awak kabin dengan senyum yang dipaksakan. Tapi di balik senyum itu, matanya bergerak cepat ke arah daftar penumpang di tangannya. Aku mencoba mengabaikan keganjilan itu dan menatap keluar jendela. Di luar, lampu-lampu landasan tampak seperti bintang yang tersusun rapi di bumi. Tapi suara di dalam pesawat berubah.
Ada langkah kaki di lorong, padahal semua orang sudah duduk. Ada suara roda koper bergesek di karpet, tapi tak ada yang lewat. Kadang ku dengar suara sesuatu nafas yang panjang, entah dari mana asalnya. Lalu, lampu kabin berkedip 2 kali. Kedipan pertama sunyi, kedipan kedua kulihat pria rapi itu menoleh ke arahku dan tersenyum samar, senyum yang tak sampai ke matanya. Detik berikutnya, awak kabin kembali menghitung. 1, 2, 3, suaranya datar tapi setiap angka terasa makin berat. Aku ikut menghitung dalam hati, memperhatikan kursi kosong dan kursi yang terisi, dan di tengah perhitunganku kursi yang tadinya kosong di barisan tengah kini terisi, guys. Seorang perempuan muda duduk di sana. Rambutnya panjang, lurus, menutupi sebagian wajah. Ia tidak menoleh, hanya menatap lurus ke depan. Nafasnya lembut tapi ritmenya gak wajar. Terlalu tenang untuk seseorang yang hidup. Kupikir ia hanya penumpang biasa, sampai ia perlahan menegakkan kepala, menatap ke plafon kabin, lalu bersandar ke kursinya tanpa gerak sedikit pun. Awak kabin berhenti menghitung di angka terakhir, 43. Suaranya hampir berbisik, ia menatap ke arah kokpit, wajahnya kaku. Kapten, jumlah penumpang 43, kami siap. Ada hening panjang, lalu dari interkom suara pilot menjawab datar. Dipahami, lepas landas dalam 3 menit. Aku menelan ludah. 3 menit terasa seperti selamanya. Saat sabuk pengaman ditarik di kursi sebelah, aku membuka mata dan mendapati awak kabin itu menatap ke arah pria tadi. Dan ia tersenyum kecil dan berbisik ke rekannya. Aku tak bisa menangkap kata-katanya, tapi ekspresinya seperti mengatakan kita berhasil menghitungnya. Suara mesin mulai hidup, getarannya merayap ke lantai kabin, menembus tulang. Aku memegang sandaran kursi, mencoba fokus, tapi ketika pesawat mulai meluncur perlahan menuju landasan, aku menoleh ke arah perempuan muda tadi lagi. Ia masih di sana, tidak bergerak, tidak bernafas, matanya terbuka, menatap lurus ke arahku, datar, kosong, tapi jelas hidup di sisi lain kehidupan. Dan untuk pertama kalinya malam itu aku sadar kita tidak sedang hanya menunggu lepas landas, kita sedang menunggu siapa yang akan tetap ikut terbang dan siapa yang akan tertinggal di bumi. Akhirnya pesawat dinyatakan aman untuk lepas landas. Entah bagaimana awak kabin bilang jumlah sudah sesuai, tapi aku tahu dari sorot mata mereka tidak benar-benar yakin. Seseorang hanya ingin malam itu segera selesai. Ketika roda pesawat mulai meninggalkan landasan, tubuhku sedikit terangkat perasaan ringan bercampur ngeri. Dari belakang terdengar bisikan lirih, tapi cukup menusuk di antara suara mesin. 40 kok bisa jadi 43? Bisikan itu langsung hilang ditelan deru mesin, tapi kalimatnya menempel di kepalaku seperti gema. Aku menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu yang menjauh berubah jadi titik-titik kecil. Angin malam menerpa kaca, menimbulkan bunyi gesekan lembut seperti bisikan panjang. Kupikir hanya angin, sampai aku mencium sesuatu, aroma melati. Samar, manis, tapi anehnya menusuk, bercampur dengan bau bahan bakar dan juga plastik kabin yang membuat perut terasa mual. Sekitar 30 menit setelah terbang, lampu kabin dimatikan. Hanya beberapa lampu baca yang menyala menciptakan bayangan bergelombang di dinding lorong. Aku melirik ke depan, ke kursi perempuan muda tadi, kosong. Aku menelan ludah, tapi di layar pantulan kaca memperhatikan sesuatu. Bayangan kepala condong ke samping seperti yang sedang tidur di kursi itu. Kupalingkan wajah dengan cepat, pura-pura tidak melihat, tapi bulu kuduku berdiri. Lalu ada 3 ketukan di jendela. Tuk, tuk, tuk dari dalam. Jantungku berhenti sesaat. Aku menatap ke kaca, berani tapi setengah menyesal. Tak ada apa-apa, hanya pantulan wajahku sendiri pucat di bawah lampu redup. Namun suhu kabin turun tiba-tiba. Nafasku tampak seperti asap kecil di udara. Suara interkom mendadak terdengar. Kami mohon seluruh penumpang tetap duduk di kursi masing-masing. Akan dilakukan pengecekan ulang jumlah penumpang untuk alasan keamanan. Aku membeku.
Kali ketiga malam itu mereka menghitung. Kulihat dua awak kabin berjalan perlahan menyusuri lorong. Bibir mereka bergerak tanpa suara, satu menghitung dari depan, satu dari belakang. Ketika salah satu dari mereka melewati kursi 12, tubuhnya mendadak membeku. Ia menatap kursi itu lama sekali, tangannya berhenti di udara, menggenggam alat menghitung manual. Lihat, bisiknya pada rekannya. Rekannya menoleh cepat, tapi kursi itu sudah kosong, seolah tidak pernah ada siapapun di sana. Mereka berpandangan, lalu dengan tangan gemetar mereka melanjutkan hitungan, dan hasil akhirnya tetap 43. Padahal jumlah resmi penumpang seharusnya ada 40. Tepat setelah angka itu disebut, lampu kabin padam total. Pesawat berguncang keras membuat beberapa penumpang menjerit kecil. Maskapai itu terkenal tenang, tapi malam itu suara turbulensi terdengar seperti rintihan logam yang diseret di langit. Dalam gelap, aku mendengar nafas di dekatku. Dekat sekali dengan telingaku, hangat tapi tidak manusiawi. Aku cuma mau pulang. Suaranya perempuan, lembut, pelan, tapi ada dingin yang menjalar dari ujung ke telinga hingga ke tulang belakangku. Aku menoleh cepat, tak ada siapapun di kursi sebelah, tapi sandaran kepalaku lembab seperti baru disentuh sesuatu yang basah. Aku gemetar. Lalu di jendela di antara pantulan lampu kabin yang menyala kembali, aku melihatnya, bayangan wajah tersenyum samar dan bukan pantulanku. Beberapa jam kemudian, suara pilot terdengar lembut di pengeras. Kita akan mulai menurunkan ketinggian untuk persiapan pendaratan. Nada suaranya tenang, tapi ada sesuatu di baliknya, seperti seseorang yang menahan nafas terlalu lama. Suara mesin bergemuruh pelan, pesawat bergetar ringan. Aku menatap keluar jendela. Titik-titik lampu di kota mulai muncul di bawah sana seperti bintang yang jatuh ke bumi, tapi di dalam kabin tidak ada yang bersuara. Beberapa penumpang memejamkan mata, sebagian pura-pura tidur, yang lain menatap layar gadget mereka yang redup, tapi aku masih terpaku pada kursi di depanku, kursi yang seharusnya kosong, tapi semalam tidak. Dari arah depan, dua awak kabin berjalan pelan menyusuri lorong. 1, 2, 3. Suara hitungan itu terdengar makin jauh, makin samar. Aku menajamkan telinga, berusaha mendengar angka terakhir, tapi entah kenapa suaranya menghilang begitu saja, seolah tersedot oleh udara. Aku menoleh ke arah pria rapi yang semalam aku lihat duduk tegak di barisan tengah. Kursinya gelap, hanya bayangan samar di sandaran. Aku menoleh lagi ke arah perempuan tadi, kursinya kosong, lengkap kosong. Tidak ada tas, tidak ada jejak keberadaan. Aku menggertakkan gigi, menahan diri agar tidak panik. Apakah aku kelelahan? Atau ini benar-benar terjadi? Suara pilot kembali terdengar menembus sunyi. Terima kasih atas kerjasama Anda, kami akan mendarat dalam beberapa menit. Bel sabuk pengaman menyala. Beberapa penumpang menepuk sandaran kursi di depan mereka seolah lega. Aku menarik napas panjang, mungkin semua akan selesai begitu roda menyentuh landasan. Namun saat pesawat mulai menurunkan ketinggian, getaran halus terasa di bawah kaki. Lalu dari arah belakang, sempat terdengar suara perempuan berbisik. 43. Aku menoleh cepat. Di lorong belakang berdiri pria berjas rapi, tubuhnya tegak, wajahnya samar, tertutup cahaya temaram. Ia menatap ke arah kabin di depan, lalu perlahan berjalan ke arah pintu awak kabin dan menghilang begitu saja seolah menembus udara. Roda pesawat menyentuh landasan, touchdown. Semua orang bertepuk kecil lega. Mesin bergemuruh pelan, pramugari kembali berdiri, tersenyum seperti tak ada apa-apa. Tapi aku tahu dari tatapan mereka ada sesuatu yang ingin mereka sembunyikan. Mereka saling pandang dengan cepat, lalu memberi salam yang terlalu formal. Selamat datang di kota tujuan Anda. Pintu pesawat terbuka, satu persatu penumpang turun. Aku sengaja menunggu paling akhir, hanya ingin memastikan. Begitu melangkah ke lorong luar, aku berhenti sebentar. Kursi perempuan muda tadi kosong, tasnya tidak ada, tapi kursi pria rapi itu pun kosong, seolah dua orang itu tidak pernah
pernah ada sejak awal. Aku berjalan ke koridor bandara, tubuhku gemetar, telapak tanganku dingin, cahaya neon di langit-langit terlalu terang membuat pandanganku sedikit berkunang. Di area bagasi, aku nyaris tersandung koper seseorang. Saat itu, seorang petugas menghampiriku. "Permisi, apakah Anda penumpang dengan nomor boarding 43? Aku tertegun. Nomorku memang 43. Aku mengangguk pelan. Petugas itu menatap layar di tangannya lalu berkata hati-hati. "Nomor itu tercatat 2 kali malam ini. Ada duplikat booking tapi sistem kami memprosesnya sebagai valid karena hitungannya tetap pas." Aku menatapnya kosong. Duplikat booking artinya ada 2 orang dengan nomor yang sama. Tapi kalau begitu semalam kami sebenarnya 44 orang di kabin. Aku merasa perutku mual, napasku berat. Aku hanya mengangguk cepat dan juga berjalan pergi menarik koperku dengan tangan gemetar. Di taksi menuju hotel, aku menatap keluar jendela. Pesawat yang baru saja kami tinggalkan terlihat di kejauhan. Terparkir di ujung landasan, lampunya masih menyala redup seperti mata yang belum mau terpejam. Aku menutup mata. Dalam hati aku tahu satu hal, guys. Pesawat itu bisa terbang malam itu karena seorang yang tak seharusnya ikut tapi sempat duduk di kursi itu di antara kami. Dan malam itu aku sadar, aku bukan hanya penumpang, aku adalah saksi dari satu penerbangan yang tidak seharusnya sempurna dalam hitungan. Karena kadang yang membuat penerbangan aman bukanlah protokol, tapi satu roh yang akhirnya memutuskan untuk turun di tempat yang seharusnya ia pulang. Beberapa hari setelah penerbangan itu, aku masih belum bisa tidur nyenyak, guys. Setiap kali memejamkan mata, wajah pria rapi di kursi depan dan suara 42 itu terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba mencari jawaban, tiket, boarding pass, semua masih kusimpan, tapi yang membuatku gemetar adalah satu berita yang muncul di timeline pagi itu. Identitas korban kecelakaan penerbangan rute yang sama tahun lalu akhirnya terungkap. Aku membaca cepat, nama di baris pertama membuat darahku berhenti mengalir seketika. 33 tahun, wajahnya terpampang jelas di foto, jas rapi, senyum tenang orang yang duduk di depanku. Orang yang menghitung sampai 43. Aku menatap layar lama sekali. Kecelakaan itu terjadi tepat setahun lalu. Semua penumpangnya dinyatakan meninggal. Dan di antara daftar itu nomor porsi 43. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya mirip, tapi kemudian aku ingat detail kecil. Boarding pass yang tergeletak di kursi depan dengan tinta yang pudar dan ujung yang gosong seperti terbakar. Aku mengabaikan waktu itu. Aku mengira hanya sobekan kertas, tapi sekarang aku sadar itu bukan milik penumpang biasa. Malam itu aku menatap langit dari jendela kamar hotel, menatap pesawat yang melintas jauh di atas sana. Dalam hati aku berbisik, mungkin di antara awan masih ada penumpang yang belum benar-benar mendarat. Dan entah kenapa setiap kali mendengar angka 42, 43, bulu kuduku berdiri begitu saja. Dan sampai sekarang setiap kali aku naik pesawat malam, aku selalu menatap ke kursi kosong di depanku. Aku tahu mungkin hanya paranoia, tapi kadang kalau penerbangannya penuh, aku suka menghitung pelan dalam hati. 1, 2, 3, 42, 43. Kalau jumlahnya pas, aku bisa tenang. Tapi kalau tiba-tiba salah hitung satu saja, aku selalu menunduk berharap tidak melihat siapapun di sebelah. Malam itu mengajarkanku satu hal. Kadang dunia punya caranya sendiri memastikan semuanya tepat. Bahkan kalau itu berarti satu arwah ikut naik hanya untuk menyempurnakan hitungan. Jadi kalau kamu suatu malam naik pesawat yang terasa terlalu dingin, jangan buru-buru menyalakan AC-nya. Lihat sekelilingmu, pastikan kursi di sebelahmu benar-benar kosong. Dan kalau pramugari berhenti di tengah hitungan, jangan tanya kenapa. Karena bisa jadi seseorang sedang ikut terhitung di antara kita. So, buat kalian yang suka cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Juga share ya cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor. Sampai ketemu di kerok berikutnya. Aku Ranti Beatrice pamit. See you. Bye-bye.